warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Gintan, NIM 210530080 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pengendalian mata kuliah pengantar manajemen, yaitu tugas praujian akhir semester saya dari dosen tercinta, yaitu Ibu Nita Sofia, SPD MPDE. Untuk materi ini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama itu definisi pengendalian, yang kedua tipe-tipe dalam pengendalian, yang ketiga tahapan dalam proses pengendalian, dan yang keempat itu metode dalam melakukan pengendalian. Baik, untuk poin pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pengendalian. Di dalam sebuah perusahaan tentu ada yang namanya sistem pengendalian manajemen, atau dalam bahasa Inggris pengendalian itu disebut juga dengan controlling, yang merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik atau tidak sama sekali, maka perusahaan akan rentan mengalami kemunduran. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. Ada ini definisi pengendalian menurut salah satu ahli, yaitu menurut Jones and George, mengenai pengertian pengendalian atau controlling ini. Pengendalian yaitu proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki dan bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu tipe-tipe pengendalian. Ada 3 dari tipe-tipe pengendalian ini. Yang pertama itu pengendalian feed forward, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja berlangsung atau dilakukan. Biasanya untuk mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Yang kedua yaitu pengendalian concurrent, adalah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Pengendalian ini membantu mereka para manajer memperbaiki kesalahan sebelum lebih memakan biaya yang banyak. Yang ketiga ada pengendalian feedback. Adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian feedback ini memiliki 2 keunggulan, yaitu yang pertama, feedback memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keefektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Dan yang kedua itu dapat meningkatkan motivasi. Baik, poin ketiga yaitu tahapan dalam proses pengendalian. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, pemrograman, yaitu proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang perusahaan tersebut butuhkan. Yang kedua ada penganggaran, merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Biasanya anggaran yang akan disusun di tahap ini oleh perusahaan didasarkan pada berbagai anggaran yang ada di pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga ada operasi dan akuntansi. Merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Dalam tahap operasi dan akuntansi ini, catatan tersebut akan dikategorikan
dengan berbagai program yang sudah ditetapkan di pusat pertanggungjawaban. Berbagai kategori yang sudah sesuai dengan program sebelumnya yang sudah dilakukan akan dijadikan sebagai dasar untuk proses pemrograman di kemudian hari. Yang keempat ada laporan dan analisis, yaitu merupakan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Kenapa? Karena dalam tahap ini juga terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, dan menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggarannya di kemudian hari. Baik, poin selanjutnya yaitu metode dalam proses pengendalian. Di sini ada dua metode. Yang pertama itu pengendalian non-kuantitatif dan yang kedua pengendalian kuantitatif. Untuk pengendalian non-kuantitatif ini tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik-teknik yang sering digunakan yaitu seperti pengamatan atau pengendalian dengan observasi. Misalnya, suatu perusahaan sedang memproduksi barang, maka staf pengawas akan melakukan pengamatan mulai dari proses pembuatan hingga barang tersebut siap dijual. Melalui kegiatan pengamatan ini, manajer atau staf pengawas tersebut akan tahu bagaimana apakah proses yang diamati sesuai prosedur atau tidak. Yang kedua ada inspeksi teratur dan langsung. Contohnya seperti staf pengawas yang melakukan inspeksi terhadap barang yang diproduksi, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan, mulai dari ukuran, berat, dan lain-lain. Dari inspeksi ini yang dilakukan yaitu perusahaan menjadi lebih tahu secara detail tentang barang yang mereka produksi. Yang ketiga ada laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis ini dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan itu dengan cepat dan disertai dengan feedback dari bawahan dengan relatif lebih cepat. Misalnya pengawas melaporkan kualitas barang yang dihasilkan kepada atasannya dengan lisan ataupun tertulis. Dari hasil laporan tersebut, atasannya akan dapat memberikan perintah selanjutnya tentang apakah dan bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai tersebut. Yang keempat ada evaluasi pelaksanaan. Merupakan suatu penilaian akhir dari suatu kegiatan dan tindakan apa yang selanjutnya diambil. Misalnya, dalam sebulan perusahaan memperoleh keuntungan penjualan yang cukup banyak. Maka evaluasi yang dilakukan adalah bagaimana cara meningkatkan keuntungan tersebut dan bagaimana agar keuntungan tersebut tidak menurun untuk bulan selanjutnya. Yang kelima ada diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya itu seorang pegawai mengalami masalah di bidang pemasaran. Agar solusinya terpecahkan, maka dibutuhkan diskusi dengan antara atasan dengan bawahannya untuk mendapatkan solusi apa yang terbaik karena dalam masalah yang di bidang pemasaran tersebut. Yang kedua ada pengendalian kuantitatif. Pengendalian kuantitatif ini berbanding terbalik dengan non-kuantitatif, di mana pengendalian kuantitatif ini melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Ada beberapa teknik yang sering digunakan, yaitu seperti yang pertama, anggaran. Anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Yang kedua ada audit. Audit merupakan cara efektif dengan menggunakan pemeriksaan akuntan atau audit ini
yaitu proses sistematik untuk memperoleh bukti secara objektif tentang pernyataan-pernyataan berbagai kejadian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan penyampaian hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Yang ketiga ada analisis break even, di mana adalah peralatan yang berguna untuk menjelaskan hubungan biaya, volume, dan laba itu. Analisa ini menggunakan konsep yang sama seperti dalam penyiapan anggaran variabel. Analisa break-even ini menganalisa dan menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan untuk menentukan pada volume berapa agar biaya total sama dengan penghasilan total sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Yang keempat ada analisis rasio, yaitu hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio ini adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Dan terakhir yaitu bagian dari teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, seperti, maaf di sini saya lupa memasukkannya, yaitu ada yang pertama bagan ganti. Bagan ganti ini mempunyai keluaran di satu sumbu dan satu waktu di sumbu yang lain, serta menunjukkan kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang telah diselesaikan dalam hubungan antara setiap kegiatan di dalam hubungannya dengan waktu. Kedua ada program Evaluation and Review Technique atau PERT. Ini dirancang untuk melakukan schedule dan pengendalian proyek-proyek yang bersifat kompleks dan yang memerlukan kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dijalankan dalam urutan tertentu dan dibatasi oleh waktu. Baik, terima kasih untuk telah mendengarkan saya. Jangan lupa follow IG saya, like, comment, dan subscribe. Terima kasih kepada dosen dan tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.